Shalom, apa kabar adik-adik semua? Kita berjumpa lagi di tahun 2021 ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan tema Allah Maha Tahu. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita berdoa minta tuntunan Tuhan dan Roh Kudus agar kita bisa mengerti isi firman ini. Yuk, kita satukan hati. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk penyertaan Tuhan di tahun 2020 yang telah kami lalui, dan kami mengucap syukur untuk tahun 2021 dalam tangan penyertaan Tuhan. Saat ini sebentar kami akan memulai ibadah kami serahkan Tuhan, agar Tuhan lembutkan setiap kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan juga berkati Kak Kristil untuk menyampaikan firman-Mu dengan sederhana agar mudah dimengerti. Lembutkan setiap hati kami ya Bapa, kami siap menerima teguran, nasihat dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Minggu ini temanya adalah mengenai Allah Maha Tahu, dan kita akan buka di Matius 6 ayat 12. Yuk sama-sama sekali lagi ya, Matius 6 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pernah gak sih kita kesel karena ada orang yang bikin kita sakit hati, ada yang bikin kita marah, gemes gitu. Mau marah, pengen ngebales gitu. Pernah kan ya ada yang menyakiti, atau belum pernah ada yang ngerasa sakit hati? Luar biasa. Akisin pernah tuh kayak gitu, pernah rasa sakit hati, pengen gemes, pengen cepet balas Tuhan, aku pingin balas gitu. Tapi ternyata gak seperti itu. Tuhan Yesus ajarin kita, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita marah, kita kesel karena ada orang yang udah menyakitin hati kita nggak bisa ngebales, ternyata kita nggak boleh, tapi kita harus belajar mengampuni. Gimana caranya belajar mengampuni? Susah nggak ya? Pasti susah, tapi kita sama-sama mau belajar ya. Gimana caranya? Yuk kita sama-sama belajar bagaimana cara mengampuni. Pertama, coba kita ingat-ingat dulu, kita pikir-pikir, siapa sih nama orang yang udah bikin kita kesel, kecewa, sakit hati? Siapa ya? Mungkin koko kita. Tadi kita mau berbagi mainan, gak dikasih. Atau barang kita yang dirusakin sama teman kita. Atau ada teman kita yang marah-marah, padahal kita gak salah apa-apa, tiba-tiba kita dimarahin. Kita kan kesel ya, sakit hati. Atau mungkin pernah ada teman yang gak sengaja yang ngerusak barang, atau minjem barang kita nggak dikembalikan. Ada hal-hal kecil yang mungkin bikin kita kesel, dan ada hal-hal mungkin yang lebih besar dari itu. Misalnya kita dimarahin sama mama kita, padahal bukan kita yang salah. Kita dapat teguran dari guru, atau kita jadi disebelin sama temen, padahal bukan kita yang salah, bukan kita yang lakuin. Pasti ada hal seperti itu dalam pergaulan. Tapi kita mau sama-sama belajar biar kita tidak memendam rasa kecewa, rasa sakit hati terlalu lama. Pertama-tama coba kita ingat-ingat, siapa ya nama orang yang udah bikin kita kesel. Kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak ya siapa namanya yang bikin kita sakit hati? Tuhan Yesus tahu ya. Tuhan Yesus tahu. Jadi kalau kita bilang si A padahal si B yang bikin kesel, Tuhan Yesus tahu. Makanya jangan pernah bohong di depan Tuhan. Kita harus belajar jujur di hadapan Tuhan, jujur terhadap diri kita sendiri. Kita sebut siapa yang bikin kita kesel. Lalu kita coba pikirkan, lalu kita doain. Karena kita udah marah, kita doa, kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, maafin, aku minta maaf karena aku udah merasa marah sama teman aku ini. Aku udah marah sama koko aku atau kakak aku udah marah, aku udah kecewa sama orang tua aku. Minta maaf sama Tuhan, dan sebut nama orang itu yang udah bikin kita sakit hati. Kita sebut dalam doa kita. Kita minta kemampuan sama Tuhan Yesus
untuk bisa memaafkan orang itu. Kita sama-sama belajar ya. Nah, setelah itu, setelah kita berdoa, coba datengin, kita samperin teman kita itu, atau koko kita, atau kakak kita, bilang, kenapa tadi marah? Mungkin koko kita tadi lagi kesel, tapi keselnya jadi kenanya sama kita. Coba kita tanya, misalnya Ane tanya sama Koko Ano tadi kenapa marah sama Ane kan gak salah apa-apa. Atau Kiona tanya sama Anti, kenapa tadi Anti marah sama aku? Atau Devon bisa tanya sama papinya, Moses bisa tanya sama maminya, kenapa tadi mami marah? Atau kenapa tadi temennya marah? Itu bisa ditanya, mungkin temennya lagi ada masalah, atau lagi ketakutan, lagi sedih, lagi kecewa. Nah, kalau seperti itu, kita minta maaf sama teman kita, dan kita juga harus memaafkan. Ajak dia berdoa agar dia tahu bahwa Tuhan Yesus tuh baik, Tuhan Yesus tuh pasti mengampuni. Kita harus berani minta maaf dan juga memaafkan ya, seperti itu. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara belajar mengampuni orang lain. Sekarang kita sama-sama berdoa ya, kita minta kekuatan pada Tuhan agar kita bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Yuk kita satukan hati. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Engkau yang menegur kami dan ingatkan kami agar kami mau belajar mengampuni orang yang sudah menyakiti kami. Tuhan Yesus, beri kekuatan bagi kami, buat Ano, buat Moses, buat Devon, buat Ane, buat Kay, untuk Jaden, untuk Kay, untuk Cia, untuk Excel, untuk teman-teman lain semuanya Tuhan yang belajar mengampuni. Tuhan ingatkan kami untuk meminta ampun kepadamu dan belajar mau mengampuni orang lain yang telah menyakiti hati kami. Tolong kami semua Tuhan, tolong kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Tuntun kami Roh Kudus untuk mau mendengar dan taat pada kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami datang dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu di ibadah berikutnya dengan Kak Jimmy. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke, terima kasih sudah mengikuti ibadah online dari SCC Kids. Jangan lupa juga kita ada ibadah raya setiap hari Minggu jam 11 siang sampai selesai yang akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Nathanael Makaum, yang biasa kita sebut juga dengan Papi rohani kita. Dan jangan lupa untuk berikan tanda suka, berikan komentar, berlangganan channel ini, dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.